Assalamualaikum. Di video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara membuat drop-down list yang dinamis, yang kemudian pada video kali ini coba kita kembangkan sekiranya kita sekarang punya tabel peserta ujian sesuai dengan tingkat pendidikan dan nilai akhir daripada para peserta tersebut. Di sini, ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang apabila teman-teman ada yang belum menontonnya, maka bisa nanti dilihat linknya di akhir daripada video ini. Jadi, kita langsung saja. Kita punya sebuah daftar akan peserta yang mengikuti sebuah ujian yang dibagi ke dalam 3 kategori pendidikan, yaitu sarjana, master, dan doktor. Dan kita sudah menginput hasilnya di dalam tabel di bawah ini, di mana nama peserta kita urutkan sesuai dengan urutan barisnya. Kita urutkan peserta 1 sampai peserta 10, dan kemudian jenjang pendidikannya sudah kita isi, dan kemudian juga dengan nilai akhirnya sudah kita isi. Di sini, ini merupakan tabel pencarian yang bisa mencari secara otomatis nilai akhir daripada peserta yang ingin kita ketahui. Misalkan di sini, pertama, peserta dengan kualifikasi pendidikan sarjana. Maka di tabel bawah, kita lihat peserta yang punya kualifikasi pendidikan sarjana adalah peserta 1, peserta 3, dan peserta 5. Maka di sini, di dalam tabel peserta, kita juga punya drop-down list yang berisi peserta 1, peserta 3, dan peserta 5, sesuai dengan isian tabel di bawah. Apabila kita klik di peserta 3, maka dia akan langsung memunculkan hasil nilai yang diperoleh oleh peserta 3. Demikian juga apabila kita klik di peserta 5, dia juga demikian. Ketika peserta 5, maka nilainya yang muncul adalah 80. Apabila kita pindah ke kualifikasi pendidikan master atau S2, di sini kita akan melihat perubahan daripada list, yang mana peserta 5 sudah tidak ada lagi di list. Ini artinya peserta dengan kualifikasi pendidikan master hanya terdiri dari 3 peserta, yaitu peserta 2, peserta 4, dan peserta 10. Di mana peserta 2 nilainya 70 di sini. Kemudian peserta 4 ini nilainya 80. Apabila ini kita pindah, maka dia juga berubah menjadi 80. Kemudian peserta 10 ketika kita pilih, dia akan berubah nilainya menjadi 60 karena memang di dalam tabel isian peserta 10 nilainya adalah 60. Demikian juga apabila kemudian kita pilih kualifikasi pendidikan yang paling tinggi, yaitu S3 atau doktor. Ini juga pilihan nama peserta juga akan berubah dengan sendirinya secara otomatis. Di mana peserta doktor di sini ada 4 orang, yaitu peserta 6, 7, 8, dan 9. Apakah benar demikian? Kita lihat, ya, ternyata peserta doktor adalah peserta nomor 6, 7, 8, dan 9. Dan ini nanti apabila kita tambahkan, misalkan ini ada peserta 11, di mana dia memiliki kualifikasi pendidikan sarjana, ini adalah peserta 11 dengan nilainya 90 misalnya. Ini kita akan dapatkan di sini tambahan list peserta sarjana. Ya, muncul peserta 11 yang sebelumnya belum ada. Bagaimana cara kita bikin tabel yang seperti ini? Sangat mudah. Mari kita mulai semuanya dari awal. Untuk memulainya, kita sudah harus mempersiapkan terlebih dahulu
bagian dari spreadsheet dalam Excel kita seperti ini, yang mana untuk drop down listnya kita tidak ulangi lagi, karena seperti sudah kita katakan tadi bahwa ini sudah kita buat di video sebelumnya. Ini bagian-bagian ini kita isi terlebih dahulu seperti ini. Ini untuk kita nanti ketahui row numbernya. Di sini tentu dari 1 row number itu. Row numbernya dari 1 kita tarik sampai batas ke 10. Nah, begitu. Oke, kemudian di sini logika pertama yang akan kita manfaatkan itu adalah kita ingin supaya apa yang ada dalam tabel ini ketika dia sama dengan apa yang ada di dalam drop down list, yang mana tentu saja karena kita mau tarik dia ke kanan, jadi kita absolutkan di huruf F-nya. Ya, ini dia katakan di sini true. Apa maksudnya? Coba kalau kita kemudian lihat array-nya. Dia di sini true, false, true, false, true. Ini berarti yang pertama true itu adalah di peserta 1. False, true. False-nya di peserta 2 itu bukan sarjana, maka dia false. Ketika di peserta ketiga sarjana, maka dia true. Di peserta keempat dia bukan sarjana, maka dia false. Kemudian dia true dan yang lainnya itu seterusnya menjadi false. Dan dalam Excel, true itu dihitung sebagai 1 dan false adalah 0. Maka logika ini bisa kita manfaatkan untuk kita kemudian menentukan, mengidentifikasi lebih tepatnya di mana letak peserta ini nanti apabila kita kemudian kita kali dia. Sebelum kita kali, kita harus kita tutup dulu ini supaya dia dianggap sebagai satu kesatuan, baru kemudian dikali. Dikali dengan apa? Dikali dengan row. Row yang kita kali itu tentu saja adalah row daripada yang ada di sini. Coba, misalkan kita oke. Di sini nampak yang dihasilkan itu 7. Apa maksudnya 7? Dia memperhitungkan row asli yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apabila kemudian kita lihat di sini dengan F9, array-nya adalah dia kembalikan ke row asli yang ada di sini, yaitu 7, 0 berarti itu false di situ. Kemudian di ke-9 dia benar, itu peserta sarjana. Di yang ke-11 juga benar, dia peserta sarjana. Untuk pembuktiannya bisa coba kita lakukan di baik, kita back dulu ya. Di sini baru kemudian kita tarik ke bawah. Jika kita tarik ke bawah di sini, ini master. Ini coba kita kemudian lihat di F9. Apa yang terjadi di sini? Di sini baru benar apabila sudah di row ke-8, karena master baru ketemu di row ke-8 di sini. Di 0, 8, 0, 10, di 10 juga betul master. Dan kemudian di yang ke-16 berarti di sini baru master lagi. Ini adalah logika pertama yang akan kita manfaatkan untuk kita mencari nanti drop down list kita itu dengan fungsi indeks. Apabila ini nanti akan diselesaikan dengan fungsi indeks, maka tentu kita harus mengembalikan identifikasi dari kolom sarjana, master, sarjana ini, yaitu tabel pendidikan, harus bisa sesuai dengan isi yang ada dalam kolom row ini yang sudah kita buat. Artinya
tidak boleh dia apabila hasil urutannya itu seperti ini, 7, 0, 9, karena dia harus 7 itu harus tertulis 1 karena dia adalah row ke-1, 9 itu harus nanti tertulis 3, dan 11 itu harus 5. Artinya ada cara lain yang harus kita lakukan supaya tujuan kita tersebut tercapai, yaitu mengurangi pada bagian row ini kita kurangi dengan row daripada header pendidikan ini sendiri. Ketika ini kita kurangi, maka hasilnya maka hasilnya adalah dia dimulai dari tekan F9 1 3 5. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah dapatkan posisi yang sesuai dengan row yang ada di sini. Lantas, agar ketika kita tarik ke bawah nanti seperti ini ketika dia jadi sarjana, maka di sini nampak bahwasanya dari sarjana master ada di kolom 2 dan 4, maka persamaan yang ada pada sel G7 ini sudah bisa menyelesaikan nilai yang harus dicari yang akan nanti kita gunakan pada fungsi indeks. Ini kemudian apabila kita tarik ke kanan, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Karena kita berharap nanti yang keluar adalah seperti di sini, yaitu 1, 3, 5. Tapi ini akhirnya 1, 0, 0 seperti ini ya. Karena bagian kolom pendidikannya tidak dianggap absolut oleh formula kita. Jadi di sini untuk kita membuat dia dianggap absolut, maka kita harus mengcopy lalu membuat tanda seperti ini di sini. Ya, ini sudah 1 dianggap absolut dia. Kemudian kita Ctrl V lagi di sini dan kemudian kita tutup lagi di sini. Dan khusus di sini cukup sekali. Ya. Maka ketika kita enter dan kita tarik ke kanan, apa yang terjadi? Ini semuanya masih dianggap sama seperti apa yang ada di kolom ini. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa hal yang memang harus kita sematkan di formula kita ini agar keinginan kita untuk mengembalikan dia menjadi nilai yang sama yang untuk digunakan dalam fungsi indeks bisa terbuat. Caranya adalah dengan menggunakan fungsi aggregate. Aggregate itu fungsi yang bisa membuat kita mencari, misalnya katakan kita cari small atau large, bisa small bisa large, kita pakai yang small saja misalnya pada kasus kali ini, dan kemudian kita pilih ignore error value, boleh 6 atau 3, atau kita pilih 3 saja. Nah, ignore hidden row, error value, dan seluruhnya.
ini yang tab ujian ini menjadi yang tabel ujian pendidikan, ini menjadi array kita. Dan kemudian K, seperti yang sudah pernah kita jelaskan di video sebelumnya tentang fungsi small dan large. Di sini maka K-nya adalah kolom. Kita gunakan di sini fungsi kolom. Kolom dari ini array, karena dia minta array, karena kita tarik ke kanan, nanti di sini artinya dia absolute. Coba kita enter ya, biar dia koreksi sendiri karena kita buat tadi tutup kurung ya. Nah, kemudian kita tarik sampai ke kolom 10 ini. Nah, keluarlah di sini 1, 3, 5 di bagian terakhir. Dan kalau kita tarik ke bawah, bagaimana kira-kira? Ini juga seperti itu. Jadi semua yang ada sarjana ini keluar di sini 1, 3, 5. Yang ada master itu row 2, 4, 10. Yang ada doktor itu row 6, 7, 8, 9. Ini keluar di sini. Dan 0 ini sebaiknya kita jadikan dia itu hilang. Jangan sampai ada 0 karena kita sudah gunakan di sini tadi ada option yang untuk ignore error value. Bagaimana caranya? Caranya dengan membagi tab ujian 5 pendidikan ini dengan dirinya sendiri. Kalau masih ingat tadi yang bagian ini apabila kita F9 kan, dia mengembalikan nilainya itu ke true, false, dan yang diartikan oleh Excel sebagai 1 dan 0. True 1, false 0. Jadi apabila dia dibagi dengan dirinya sendiri, artinya kita bagi 1 dibagi 1, dia tetap 1. Tapi apabila 0 dibagi 0, dia akan dianggap tak hingga. Jadi caranya kita bagi dia dengan dirinya sendiri, kita copy saja dengan Ctrl C, kemudian di sini pembagian dan kita tutup bracket kita. Coba kita enter. Ketika kita enter dan kita tarik ke sini, jadi hasilnya sekarang dia sudah dipindahkan ke depan. 1, 3, 4. Yang lainnya num karena memang seperti kita katakan tadi, 0 dibagi 0, dia dianggap tidak hingga, maka dia dianggap error. Apabila ini kita tarik ke bawah, sama seperti ini, dia nanti akan keluar 2, 4, 10 di sini ya. Ayo, kita lihat. Nah, jadi tidak ada lagi nilai 0 di sini. Dan ini penting ketika kita gunakan formula aggregate ini nanti ke dalam fungsi indeks. Ketika kita sudah berhasil mengembalikan angka-angka ini sesuai dengan letak barisnya, maka tinggallah sekarang kita gunakan fungsi indeks. Ya, di mana aggregate ini nanti dia menjadi row number dan array-nya tentu kita inginkan adalah nama peserta. Seperti juga yang tadi di cerita pendidikan tadi, supaya waktu ditarik-tarik jangan dia pindah, maka kita absolutkan nama peserta ini dengan cara Ctrl V di sini, kemudian kita bikin dia sebagai array. Excel akan membacanya sebagai array. Baik, kemudian di sini lalu kita ya, lalu tertutup kurung di sini. Ada sesuatu di sini. Apa?
Oh, kita lupa satu lagi di sini. Nah, itu dia. Artinya sekarang formula kita sudah sebagaimana mestinya. Ya, column numbernya ini mandatory, maka kita koma dan kita kosongkan saja. Coba kita klik enter. Bagus. Sekarang sudah keluar seperti ini. Sudah keluar nama pesertanya, yaitu yang pendidikan sarjana, peserta 1, peserta 3, peserta 5. Kalau kita tarik ke bawah, juga seperti itu. Sudah keluar nama pesertanya. Nah, sekarang ini apabila sudah berhasil, maka kita tarik sampai ke bawah. Kita biar error ya, kita biar error. Ini tujuannya nanti ketika kita menambahkan data kriteria pendidikan dan nama peserta, dia nanti akan terisi secara otomatis dan kita bisa bikin drop down list di sini. Pertama kita buat list drop down untuk kategori pendidikan. Caranya dengan kita memanfaatkan fungsi offset, di mana reference-nya tentu di sini sarjana, lalu row-nya kita tidak pindah, kolomnya tidak pindah, cuma height-nya saja. Ini ada 8. Kenapa 8? Karena di sini coba kita hitung dari 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 sampai 14. Maka yang kita inginkan agar dia nanti mereference ke sini. 8 dan kita tutup. Oke, ini value memang. Tapi apabila kita lihat dengan F9 nampak di sini sarjana, master, doktor. Ya. Coba dikembalikan lagi. Ini maka fungsi yang sudah ada ini formulanya kita copy. Kita ke sel B3 di sini di data validation list, masukkan formulanya. Oke, sekarang dia sudah keluar. Nah, seperti ini. Lalu baru kita ke nama peserta yang agak sedikit lebih kompleks. Untuk nama peserta ya. Nama peserta. Maka kita di sini gunakan fungsi if. Dengan logical test-nya itu adalah apa yang ada di sini, yaitu B3. Dan ini kita anggap dia konstan terus, B3-nya. Itu apabila dia sama dengan sarjana di sini, maka dia value if true-nya offset, tetap offset seperti ini. Offset, ya, reference-nya apa yang ada di sini. Kemudian row-nya tidak berubah, kolomnya juga tidak berubah, dan juga height-nya juga tidak ada, dan width-nya juga tidak ada. Dan ini ditutup sampai di sini. Kemudian coba kita uji dulu apakah fungsi kita sudah benar. Coba kita enter. Ya, di sini false. False kenapa? Karena di sini doktor, sedangkan kita baru masukkan yang sarjana. Coba kita kembali ke sarjana. Benar, dia keluar. Peserta 1. Coba kita F9. Ya, kita sudah on the right track. Tapi kita baru buat untuk khusus sarjana saja. Sedangkan kita masih ada punya beberapa kriteria berikutnya. Artinya di sini if false kita anggap dia false di sini.
if ini boleh di copy, boleh kita copy, kemudian ini sekarang F8 karena posisinya di master, dan ini ringnya di G8, tentu dia turun ke bawahnya kan, di sini. Nah, coba kita lihat apakah dia sudah jalan. Kita tutup dulu. Iya, coba kita lihat apa dia sudah bisa untuk master. Nah, dia bisa, ternyata dia sudah bisa ya, serta 2, 4, dan 10 sama seperti ini. Jadi kita lanjutkan sekarang. Ketika lanjut tentu kita hapus dulu, tutup yang terakhir, tutup kurung terakhir. Kita if lagi, langsung buka tutup seperti ini ya, copy yang ada di dalam ini, di dalam if. Ini penting karena kita bisa saja nanti akan kebingungan mau mengatur berapa banyak tutup kurungnya, karena dalam mengerjakan formula seperti ini, sebenarnya ini bukan formula kompleks, tapi formula yang sangat sederhana, tapi hanya butuh ketelitian yang mendalam. Dan kita tutup lagi. Ini penting karena kita jangan langsung lanjut, nanti kita tidak tahu di mana salahnya. Kita enter lagi. Ya. Too many argument. Apa di sini persoalannya? Coba sini, apa yang jadi persoalan kita di sini? Ini sepertinya ada masalah dengan fungsi if yang baru ini ya. Ini karena kita rupanya tadi tidak memulainya di sini. Nah, inilah yang kita maksudkan. Nah, coba kita enter. Dia mengkoreksi tepat. Nah, sekarang coba lihat di dokter. Dia sudah mau. 6, 7, 8, 9 cukup di array-nya. Ya, 6, 7, 8, 9. Oke. Apabila kita lanjut katakan nanti ada kategori pendidikan yang lain. Jadi ini juga bisa kita hapus dulu. Kemudian kita cari dulu if-nya di sini, offset-nya di sini, lalu if true-nya, dan kemudian kita harus tambahkan dia itu di sini. Ya. If. Oke. Ini lagi. Seperti ini lagi. Jadi penting kita kerja satu persatu. Bila tidak, nanti kebingungan sendiri. Salahnya di mana? Nah, baru kemudian coba enter. Nah, dia mau. Ya, artinya apabila nanti ada kriteria baru, dia akan keluar di sini dan pesertanya nanti akan kita coba tambahkan. Sebenarnya cukup seperti ini karena apabila ingin menambahkan kriteria nanti bisa dicoba sih. Di video ini kita hanya tampil logika formula yang akan kita gunakan. Ini sekarang baru kita masuk ke data validation. Kita langsung list source. Oke. Dia sekarang udah keluar. Nah, begini. Ya, begini. Ini sudah ada. Dan kemudian apabila kita lakukan dia dengan pemilihan nilai, berarti di sini ada fungsi terakhir yang kita masukkan, yaitu index.
Apa yang ingin kita indekskan, tentu yang kita cari nanti adalah nilai akhir. Nilai akhir yang di matchingkan apa yang ada di sini. Ya. Dengan lookup array-nya ini agak sedikit menyulitkan karena kita saja dulu. Karena yang kita inginkan di C3 ya. Lookup array-nya lookup value-nya ada di C3 dan lookup array-nya ada di tabel ujian peserta dan match to exact match. Coba kita kemudian tutup, enter. Ada kekurangan lagi di sini. Apa? Iya, kolom. Baru kita tutup. Nah, sudah. Jadi, ketika kita di peserta 6, di sini, ini 80. Kalau kita 7, nilainya 90. Apakah benar seperti itu? Dokter, peserta 80, peserta 7, 90. Nah, sekarang katakan ada kita tambah di yang ke-14. Ini punya kualifikasi pendidikan yang agak sedikit berbeda. Katakan di sini Madya. Sekarang dia peserta 11 dan 10. Coba kita lihat film di sini yang sebelumnya belum ada sudah keluar ahli Madya. Dan di sini sudah keluar peserta 11. Hanya satu pesertanya. Dan langsung dapat nilai akhirnya. Seperti inilah kira-kira bagaimana kita membuat drop down list dari daftar yang acak-acakan bisa jadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Wassalamualaikum.